Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Ramadhani Wijaya, NIM 2004-2106, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang peran birokrasi dalam sistem politik Indonesia. Peran birokrasi dalam sistem politik, seperti terungkap dalam pemikiran Woodrow Wilson yang tertuang dalam paper The Study of Administration, politik dan birokrasi atau sebagai institusi yang mewakili dunia administrasi adalah dua hal yang berbeda, terpisah dan dominatif. Politik adalah urusan formulasi kebijakan yang memiliki hak para politisi yang dipilih melalui pilihan umum. Sementara itu, administrasi adalah persoalan bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang dibuat para politisi secara efektif dan efisien. Birokrasi dan proses politik. Bahwa argumen administrasi merupakan bagian dari proses politik, mengandaikan peluang keterlibatan birokrasi dalam proses politik. Tentunya, aktor politik hanya akan bisa terlibat aktif dalam proses politik ketika ia memiliki power. Masalahnya, power seperti apa yang dimiliki birokrasi? Secara teoretik, birokrasi beberapa sumber kekuasaan yakni penguasaan informasi dan keahlian, kewenangan yang terkait dengan pengambilan kebijakan, memonopoli legitimasi politik dan instrumen koersif, sifatnya yang permanen dan stabil, diskresi, penguasaan resource, serta perannya sebagai personifikasi negara. Dengan power ini, birokrasi melakukan proses tawar-menawar dengan aktor politik lainnya. Dalam logika berpikir, seperti ini tema netralitas birokrasi merupakan sesuatu yang utopis. Bahkan perkembangan terkini administrasi publik mensyaratkan ketidaknetralitas birokrasi sebagai salah satu nilai penting dalam konteks proses politik yang menekankan prinsip-prinsip pemerintahan demokratis. Tentunya, keberpihakan itu harus dimaknai sebagai keberpihakan birokrasi terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, dan good governance. Jadi, sebagai aktor politik birokrasi tetap merupakan instrumen demokratisasi dan bukan menjadi kendala demokratisasi itu sendiri. Peran birokrasi lokal. Atmosfer ideologis dan penataan sistem politik di sebuah negara akan sangat mempengaruhi nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam institusi birokrasi. Dalam kasus Indonesia, ideologi pembangunanisme yang selama ini mendominasi percaturan ideologi di tanah air merupakan sumber nilai-nilai dasar terpenting yang dimiliki birokrasi Indonesia. Di zaman Orde Baru, birokrasi publik tidak hanya sekedar menjadi instrumen untuk menjalankan program-program pembangunan, tetapi juga terlibat aktif dalam percaturan politik. Birokrasi adalah aktor politik yang memiliki kekuatan dan kepentingan politik. Konsep netralitas birokrasi yang secara teoretik absah dan nasional menjadi tidak berarti ketika berhadapan dengan ideologi developmentalisme yang sejalan dan selaras dengan kecenderungan perilaku politik birokrasi publik. Imperatif perubahan. Dalam konteks ini, dinamika politik yang berkembang secara periode Indonesia transisi melahirkan tuntunan dan peran baru birokrasi publik dalam pengelolaan negara. Di samping itu, tekanan dunia eksternal yang semakin mengedepankan nilai kompetitif merupakan faktor lain yang mendorong perlunya pemikiran bersama yang berkaitan dengan strategi reformasi dan transformasi birokrasi publik. Sebagai contoh, birokrasi publik menjadi tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Konsekuensinya, birokrasi harus berkolaborasi dengan aktor-aktor lembaga swadaya masyarakat yang memiliki jam terbang lebih banyak dalam mengelola lingkungan hidup.
Kasus ini menunjukkan paradigma baru dalam menjalankan roda pemerintahan, yakni tugas dan fungsi pemerintah tidak terletak pada upaya aktualisasi fungsi-fungsi umum pemerintahan, tetapi menjaga networking antar lembaga yang terlibat dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi umum pemerintahan agar tetap stabil, berlanjut, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, peran dan fungsi pemerintahan hanya sebagai fasilitator dan mediator bagi aktor-aktor non-state dalam memecahkan masalah-masalah tertentu. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.